Om Swastiastu. Jadi kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah manajemen operasi. Hari ini kita masuk pertemuan kedua dengan topik sistem produksi dan sistem operasi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen operasi dan cakupan manajemen operasi ya, melalui topik sistem produksi dan sistem operasi. Jadi ini akan saya menjelaskan seperti apa sebenarnya manajemen operasi ini gitu ya. Baik, apa yang kita pelajari dalam operasi? Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, apa itu produksi, operasi, dan operasional. Jadi ketiga istilah ini kadang-kadang pemakaiannya disamaartikan ya. Sebenarnya dari segi pengertian atau cakupan berbeda ya. Dan yang kedua yaitu pengertian manajemen operasi. Yang ketiga ukuran kinerja produksi. Berikutnya kita bahas penciptaan nilai. Kemudian ada keputusan dalam manajemen operasi. Kemudian perbedaan barang dan jasa. Terakhir isu-isu dalam manajemen operasi. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen operasi, perlu kita pahami, jadi kenapa perbedaan istilah itu terjadi, yaitu dari istilah produksi, manajemen operasi, kemudian operasional ya. Jadi perbedaan itu datang dari sejarah revolusi industri. Ya. Jadi revolusi industri sekarang ini sudah masuk dalam tahapan yang keempat ya. Atau sering kita dengar ini istilahnya itu industri 4.0 atau industri 4.0 ya. Nah, jadi industri 4.0 ini latar belakang sejarahnya kita perlu ketahui awalnya itu adalah revolusi industri yang pertama ya. Itu revolusi industri pertama ini menjelaskan tentang kegiatan atau proses industri, kegiatan manufaktur zaman dulu, yaitu tahun 1782 itu cikal bakalnya ditemukannya mesin uap sebagai bentuk revolusi industri ya. Jadi mesin uap ini menggantikan kegiatan produksi dengan tenaga manusia dan hewan menggunakan tenaga mesin uap. Nah, jadi kalau kita ketahui dulu transportasi menggunakan kuda atau bahkan pengerjaan pertanian menggunakan hewan ya, kuda, sapi, bahkan manusia ya. Jadi zaman perbudakan dulu. Nah, kemudian ditemukannya mesin uap ini menggantikan tenaga hewan dan manusia tadi. Nah, lanjut berikutnya masuk dalam revolusi industri kedua. Jadi revolusi industri kedua ini sudah disebut dengan kegiatan industrialisasi ya. Jadi maksudnya industrialisasi ini maksudnya kegiatan produksi berbasis pabrik. Ya. Jadi pabrik sudah ditemukan, mesin sudah berukuran kecil, tidak lagi sebesar mesin uap zaman dulu. Jadi proses produksi semuanya dilaksanakan di sebuah pabrik. Jadi seperti itu revolusi industri kedua. Nah, masuk revolusi industri ketiga, kita sebut dengan zamannya komputer. Jadi semua kegiatan produksi atau elektronik itu berbasis komputer. Gitu ya. Nah, di sini pada revolusi industri kedua, kita mengenal namanya istilah ilmunya manajemen produksi. Jadi kegiatan produksi itu mengubah input dan input menjadi output ya. Jadi input dan output ini dikerjakan di pabrik ya. Jadi namanya manajemen produksi. Kemudian ditemukannya komputer ini istilah manajemen produksi berkembang menjadi manajemen operasi. Jadi, manajemen operasi ini tidak hanya mencakup kegiatan produksi barang dan jasa, produksi input menjadi barang dan jasa ya. Kemudian kita ketemu istilah baru
Ya, ini sebenarnya sudah tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ini dikenal dengan istilah industri 4.0. Jadi industri 4.0 ini katanya semua kegiatan produksi atau kegiatan perusahaan ini berbasis internet. Nah, di sini berbasis cyber ya maksudnya ya. Jadi komputer ini sudah dianggap bisa berpikir. Nah, jadi semua pekerjaan kita dibantu oleh komputer atau robot. Jadi tidak lagi kita mengerjakan semua kegiatan manual dengan komputer, tapi komputer itu sudah bekerja secara otomatis. Itu ya, berbasis internet. Untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan istilah produksi, operasi, dan operasional, jadi kita pahami dulu tentang sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi ini sudah Anda pahami yang dulu SMA-nya IPS ya. Jadi sudah tahu apa itu tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu menjelaskan tentang kegiatan mengubah input atau proses mengubah input menjadi output. Jadi input itu apa? Yaitu sumber daya ya. Kemudian output tentunya adalah satu produk, itu barang dan jasa ya. Nah, jadi sistem ekonomi ini di dalamnya ada kegiatan produksi ya. Jadi kegiatan produksi itu adalah mengubah sumber daya input ya menjadi barang dan jasa. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Tapi kegiatan produksi ini berbeda dengan kegiatan operasi. Perbedaannya sebenarnya eh, cukup mendasar ya, karena seperti yang kita pahami, produksi itu adalah memproses sumber daya menjadi produk. Nah, tapi operasi itu adalah di dalamnya ada tambahan yaitu nilai. Nah, jadi operasi itu adalah memberikan nilai tambah dalam kegiatan produksi. Ya, jadi ada kegiatan menambah nilai atau memberikan nilai tambah ya, dalam kegiatan produksi, itu operasi. Jadi operasi itu proses atau rangkaian kegiatan mengalokasikan ya, jadi mengalokasikan dan mentransformasikan sumber daya untuk menghasilkan produk. Jadi tidak hanya fokus pada proses memproduksinya ya atau mentransformasikan sumber daya, tapi bagaimana juga mengalokasikannya. Mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan produk. Nah, kalau operasional itu berkaitan dengan kegiatan rutinitas perusahaan ya. Jadi itu berkaitan dengan rutinitas kegiatan perusahaan day to day. Jadi operasional itu mencakup penjadwalan ya. Jadi rutinitas misalnya kapan perusahaan itu buka, jam tutup buka itu termasuk operasional. Apa saja yang dilakukan sehari-harinya itu termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, dari tiga istilah itu kita pahami, jadi pengertian manajemen operasi itu adalah manajemen proses atau rangkaian kegiatan menciptakan nilai ya. Jadi kita di sini menciptakan nilai tidak hanya mentransformasikan ya. Jadi ada kegiatan menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mentransformasikan sumber daya menjadi produk. Jadi operasi itu berfokus yaitu menciptakan nilai dari setiap prosesnya ya, dari mengalokasikan sumber daya, proses mentransformasikannya, terakhir mendistribusikan barang dan jasa. Nah, itu cakupan dari manajemen operasi. Jadi tidak hanya berfokus pada memproduksi ya, tidak hanya berfokus pada mentransformasikan kegiatan sumber daya menjadi produk, tapi juga menciptakan nilai.
Nah, mengapa kita belajar manajemen operasi? Jadi, manajemen operasi ini termasuk dalam fungsi perusahaan, yaitu pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan, yang termasuk operasi ya. Seperti itu. Yang kedua, kita ingin tahu, perlu memahami, mengetahui bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan. Dan ketiga, kita ingin mengetahui kegiatan dari manajer operasi ya. Terakhir, manajemen operasi itu adalah bagian yang costly dari organisasi. Nah, kenapa disebut manajemen operasi atau kegiatan operasi itu atau fungsi operasi itu bagian yang paling costly ya, dalam organisasi. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Jadi, di layar Anda sudah disajikan data ya, data kegiatan perusahaan. Jadi ini kegiatan perusahaannya dibudgetkan ya, dianggarkan. Bagi contoh, saya ilustrasikan dalam kegiatan rapat ya. Jadi ada kegiatan rapat perusahaan. Jadi ingin mengilustrasikan bagaimana perusahaan dari kegiatan penjualannya menghasilkan keuntungan yang lebih ya. Keuntungan yang lebih. Nah, jadi dalam rapat ini dimintalah pendapat dari manajer marketing ya, atau lihat opsi dari marketing, bahwa opsi marketing menunjukkan peningkatan hasil penjualan 50%. Jadi pendapatnya dari manajer pemasaran adalah bagaimana meningkatkan penjualan sebanyak 50%. Jadi kalau kita lihat penjualan meningkat ya, dari awalnya 100.000 menjadi 150.000. Kemudian biaya bahan tentunya pasti naik ya. Biaya bahan naik menjadi 120.000 ya, dari awalnya 80.000 menjadi 120.000. Jadi ada kenaikan sebesar 40.000 ya. Jadi karena penjualan naik 50%, otomatis biaya bahan naik 50% juga. Margin kotor meningkat 10.000 menjadi 30.000 yang awalnya 20.000. Kemudian biaya keuangan sama ya, 6.000. Jadi biaya keuangan ini termasuk di dalamnya adalah biaya bunga ya, misalnya ada pinjaman modal ini seperti itu. Kemudian dikurangi, jadi margin kotor dikurangi biaya keuangan, totalnya 24.000 yang awalnya 14.000. Pajak 25% yaitu 6.000. Jadi kontribusi dari opsi marketing adalah 18.000. Jadi ada peningkatan ya sebesar 7.500. Nah, dari awalnya 10.500 ya. Nah, berikutnya ada opsi pihak keuangan atau accounting ya. Jadi pihak keuangan tentunya opsinya adalah pengurangan biaya keuangan 50%. Nah, jadi ada pengurangan dari biaya keuangan itu 50%. Jadi awalnya biaya keuangan 6.000 dikurangi 50%, jadi dikurangi 3.000 ya, 50% dari 6.000 kan 3.000 ya. 3.000, yang lainnya sama, penjualan tetap, biaya bahan tetap, margin kotornya tetap, hanya biaya keuangan yang berubah. Jadi 20.000 dikurangi 3.000, totalnya 17.000, pajak 25%, 4.250. Jadi kontribusinya 12.750. 12.750. Nah, ada peningkatan sebesar 2.250. Itu ya, lebih sedikit dibanding opsi marketing. Nah, berikutnya ada opsi pihak operasi ya, pihak manajer operasi. Manajer operasi memberikan usulan pengurangan biaya produksi 20%.
Jadi penjualannya tetap ya, penjualan tetap 100.000, tapi biaya bahan dikurangi, ada efisiensi 20%, jadi menjadi 64.000. Kemudian ada margin kotor, biaya keuangan tetap, pajak 25%, nah jadi kontribusinya atau keuntungannya 22.500. Nah, jadi ada peningkatan yang cukup tinggi, sebesar 12.500. Nah, itu ya, jadi penjualan operasi pengurangan padahal 20% saja ya dari biaya bahan, ada efisiensi ya. Jadi efisiensi biaya bahan 22.500. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita balik, terjadi pemborosan sebesar 20%. Nah, jadi kalau kita 20%, jadi 20% dari 80.000 kan 16.000, jadi 96.000. Jadi biaya bahan meningkat, misalnya pada penjualan tetap biaya bahan ini meningkat, ada pemborosan, pembuangan biaya bahan ya. Misalnya udah ada kerusakan dari pemesanan biaya bahan, jadi meningkat 96.000. Nah, jadi otomatis kontribusinya minus ya, minus. Nah, ini yang disebut kenapa pihak manajemen operasi ini paling costly ya, itu ya, dikatakan paling costly, paling berbiaya gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah jelaskan apa itu manajemen operasi, bagaimana kita mengukur keberhasilan kegiatan produksi ya. Jadi untuk mengukur keberhasilan kegiatan produksi ya paling gampang ukurannya adalah atau tingkat produktivitas ya. Jadi mengukur tingkat produktivitas atau kinerja produksi dengan mengukur unit produksi yang dihasilkan dibagi dengan jumlah input yang digunakan. Seperti itu ya. Jadi kita dapat melihat produktivitas dari manajer produksi dengan melihat tingkat produksi dibagi dengan tingkat input yang digunakan. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa perbedaan operasi dengan produksi yaitu perbedaannya adanya penciptaan nilai produk. Nah, seperti apa sih proses penciptaan nilai produk itu? Jadi kalau kita ketahui ya, yang Anda tahu Markobar yaitu perusahaan miliknya anaknya Pak Jokowi ya, Gibran ya. Jadi Gibran ini membuat usaha namanya Markobar. Nah, kalau kita bandingkan dengan perusahaan biasa atau usaha biasa itu martabak manis ya. Kalau di Jawa martabak manis itu di Bali disebut dengan terang bulan ya. Kalau di sana martabak manis. Nah, jadi si Gibran ini ya membuat usaha yang cukup berbeda, produk yang cukup berbeda dari martabak manis yang biasanya atau terang bulan yang biasanya ya. Kalau terang bulan biasanya kita ketahui ya bentuknya seperti itu, rasanya hanya seperti itu, walaupun ada tambahan kacang, pisang ya. Tapi Markobar ini berbeda. Jadi bahannya berbeda, sedikit tepungnya premium, cara pengolahannya premium. Kemudian ada tambahan misalnya kayak bahan-bahannya seperti kita ketahui Markobar ada red velvet ya, seperti itu ya misalnya. Kemudian ada coklatnya yang berbeda, nah seperti itu. Jadi perbedaan harganya kita ketahui kalau terang bulan paling mahal ya 35.000 ya, tapi kalau Markobar mungkin bisa ratusan sampai 100.000 ada. Nah, ini disebut dengan proses peningkatan nilai produk ya. Jadi tidak hanya mengganti bahan, tapi juga meningkatkan prosesnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Dalam proses penciptaan nilai dalam manajemen operasi itu ada 3 kegiatan inti ya. Dalam manajemen operasi bagaimana menciptakan nilai atau meningkatkan nilai atau menciptakan nilai tambah ya.
Yang pertama itu ada namanya proses desain. Jadi manajemen operasi itu dalam menghasilkan produk, kita harus mampu mendesain dulu ya dari produk itu. Jadi kita harus tahu apa saja keinginan konsumen, apa kebutuhan pasar, atau bagaimana menciptakan kebutuhan pasar. Nah, jadi desain ini sangat penting ya. Jadi dalam menghasilkan produk tidak hanya kita berpikir bagaimana produk itu terjual dulu, tapi bagaimana kita berpikir juga bagaimana mendesain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen atau kebutuhan pasar, gitu ya. Nah, baru setelah kita memiliki desainnya atau prototipenya, ada namanya kegiatan proses transformasi ya. Proses transformasi ini mengubah bentuk maksudnya ya. Dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kegiatan berikutnya setelah ada proses transformasi, kita ada proses peningkatan namanya. Jadi kegiatan proses peningkatan ini termasuk dalam kegiatannya adalah pemeliharaan dan kualitas. Jadi dalam proses audit transformasi juga kita secara bersamaan adanya proses kegiatan peningkatan, ya, kegiatan perbaikan. Itu tiga inti kegiatan manajemen operasi ya. Apa saja dalam tiga inti kegiatan operasi ini? Jadi kita sebut dengan namanya 10 keputusan strategis manajemen operasi ya. Nah, dalam kegiatan desain tercakup dalam kegiatan perancangan barang dan jasa, kemudian perancangan proses dan kapasitas, perancangan tata letak, pengalokasian SDM dan rancangan pekerjaan, kemudian ada namanya pemilihan lokasi. Terakhir, ada kegiatan penjadwalan. Dalam proses transformasi, itu mencakup kegiatan manajemen rantai pasok, kemudian pengelolaan persediaan. Nah, terakhir yang mencakup dalam kegiatan peningkatan atau kegiatan perbaikan ya, itu namanya kualitas dan pemeliharaan. Jadi bagaimana kita mengelola kualitas produk, mengelola kualitas proses ya. Termasuk juga pemeliharaan. Pemeliharaan ini maksudnya pemeliharaan peralatan ya, kemudian pemeliharaan gedung, kemudian pemeliharaan proses produksi itu sendiri juga. Itu ya. Jadi 10 keputusan ini, 10 topik ini akan kita pelajari dalam satu semester dalam mata kuliah manajemen operasi ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan apa itu produk ya. Jadi produk itu termasuk di dalamnya barang dan jasa. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara barang dan jasa. Jadi mungkin Anda sudah paham apa sih barang dan jasa ya. Tapi kadang-kadang suatu perusahaan tidak hanya menghasilkan barang saja atau menghasilkan jasa saja. Jadi perusahaan sekarang ini lebih kebanyakan dalam pasar atau memberikan kebutuhan pasar dalam bentuk produknya itu menggabungkan keduanya, itu barang dan jasa ya. Atau ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka dalam kegiatan operasinya atau produksinya menghasilkan barang dan jasa sekaligus. Jadi kalau kita lihat dalam meter ini, dalam gambar ini ya, dalam layar Anda, jadi kalau kita lihat perusahaan seperti perusahaan-perusahaan produksi mobil, komputer ya, itu mereka fokus pada menghasilkan barang ya. Tapi kalau kita lihat seperti fast food meal, restoran, rumah sakit, nah itu mereka bahkan menghasilkan keduanya. Seperti restoran ya tentu pasti menghasilkan barangnya apa, makanan ya.
Jasanya apa? Jasa pelayanan ya, jasa pelayanan memasak dan menyajikan makanan tersebut. Kalau rumah sakit ya juga kita tahu lebih banyak dia ke jasanya, tapi juga ada produknya. Produknya apa? Ya produknya pada saat dirawat rumah sakit ya ada obat-obatannya, ya seperti itu. Kemudian jasanya tentu lebih banyak pelayanan kesehatan ya, seperti itu. Nah kalau yang lain seperti jasa konsulting atau seperti saya ini dosen, guru ya itu tuh lebih banyak ke eh, jasa ya, seperti itu. Nah ini contoh misalnya Honda. Tapi Honda pun sekarang tidak hanya menghasilkan barang atau motor saja atau mobil saja, tapi dia ada juga pelayanan jasanya ya, pernah jualnya. Pernah jualnya ada servisnya ya, garansi servis. Nah seperti itu. Jadi perusahaan sekarang ini tidak hanya menghasilkan satu sisi produk saja, tapi juga menghasilkan dua sisi produk, itu barang dan jasa ya. KFC ya, ini KFC ini juga barang dan jasa ya. Indomaret, Indomaret ini ya tentunya berfokus pada jasa, mungkin kita ketahui, tapi ada gerai Indomaret yang juga eh, menyajikan makanan ya. Jadi dia fokus juga barang dan jasa juga ya. Jadi tidak ada perusahaan yang hanya berfokus pada barang dan jasa sekarang ini. Kalau dia hanya berfokus pada barang saja, contoh seperti Honda atau produk-produk komputer atau HP, tentunya konsumen akan pergi ya kan. Kalau tidak ada garansinya atau purna jualnya. Jadi agar konsumen puas dan melakukan pembelian ulang atau pembelian kembali, tentunya perusahaan harus memberikan pelayanan yang lebih ya, seperti itu. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan yang kita ketahui ternyata produknya tidak berwujud ya. Tidak berwujud seperti barang atau seperti jasa. Ada perusahaan-perusahaan yang kita ketahui sekarang ini di industri 4.0 ini, mereka menghasilkan produk tidak dalam bentuk barang atau jasa. Nah ini di luar definisi ya, luar definisi produk itu sendiri. Jadi banyak ahli yang sekarang mendefinisikan ulang produk itu sendiri tidak hanya barang dan jasa, tapi juga yang namanya menghasilkan platform. Platform ya, jadi tulisannya platform atau platform. Ini berkembang karena adanya perkembangan teknologi informasi. Jadi kalau kita ketahui ada perusahaan namanya Grab, Gojek, Google, Bukalapak, nah mereka ini tidak menghasilkan barang dan jasa, tapi menghasilkan platform. Apa sih platform ini? Platform ini adalah wadah, ya wadah. Wadah apa? Banyak ya. Kalau kita lihat Grab, dia ini sebagai wadah antara penyedia transportasi. Nah, jadi dia perusahaan bukan perusahaan penyedia transportasi ya, tapi dia menghubungkan antara penyedia transportasi ya dengan konsumen melalui aplikasi ya. Gojek juga sama ya, Gojek juga begitu. Dia menghubungkan antara penyedia transportasi si supir ojeknya dengan konsumen. Begitu juga dengan menghubungkan antara restoran dengan penyedia transportasi si ojeknya dengan konsumen. Kalau Google lah, Google kita ketahui juga sama. Bahkan dia menghubungkan banyak perusahaan ya, tidak hanya satu perusahaan, bank pun masuk ke sana, ya perusahaan manufaktur, perusahaan jasa masuk ke Google. Gojek, Grab ini juga menggunakan fasilitasnya Google atau platformnya Google. Nah, contoh yang menggunakan map-nya ya, jadi fasilitas map ini digunakan oleh si Grab dan Gojek. Begitu juga dengan Bukalapak. Nah, Bukalapak ini adalah perusahaan yang kalau kita ketahui mungkin Anda menganggap Bukalapak ini menjual barang, enggak ya. Jadi bukan dia penjualnya. Ini Bukalapak ini menampung penjual-penjual di luar sana, jadikan satu dalam bentuk pasar, yaitu pasar online ya. Nah, pasar online kalau kita ketahui ini mungkin Bukalapak ini seperti pasar tradisional ya.
pasar dia wadahnya pasar, tapi pasar online. Jadi dia menyediakan lapak-lapak bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berjualan melalui online. Itu ya. Jadi Bukalapak ini menyediakan, jadi contoh Bukalapak sudah banyak sekarang ya, Tokopedia, ada Lazada, apalagi Shopee, ya sudah banyak ini ya. Seperti itu. Jadi produk mereka ini bukan lagi hanya barang dan jasa, tapi platform. Nanti lebih lanjut dijelaskan pada materi strategi produk ya, pada kelompok 1 ya, jadi kelompok 1 nanti kelompok 2 ya, strategi produk ya, yang kan lebih lanjut menjelaskan apa itu tentang strategi produk, apa itu produk ya, jadi tidak hanya terbatas barang dan jasa. Nah, kalau kita ketahui karakteristik dari barang ya seperti ini ya, produk berwujud, diproduksi, ya tentu konsumsinya terpisah ya. Produksi dan konsumsi pada saat yang terpisah ya, jadi proses produksinya kapan, konsumsinya kapan, jadi terpisah ya. Bisa diinventarisir, jadi kita bisa menghitung jumlahnya, tahu karakteristiknya seperti apa, wujudnya tahu ya. Kemudian interaksi pelanggan rendah. Jadi kita nggak antara produsen dengan konsumen tidak berhubungan langsung ya. Seperti itu. Tapi kalau jasa beda ya, jasa beda. Produknya tidak berwujud, diproduksi dan dikonsumsi saat yang sama. Jadi proses produksinya ya pada saat ada konsumen langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan seperti itu. Jadi interaksi antara konsumen dan produsen itu erat ya. Seperti itu. Nah, jadi manajemen operasi ini sekarang tantangannya sangat luas ya. Kalau dulu manajemen operasi atau produksi itu hanya berpikir lokal dan nasional ya. Tapi sekarang global ya. Kalau Anda tahu sekarang perusahaan seperti Google ya, perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, nah itu mereka fokusnya global. Nggak lagi hanya berbasis lokal ya. Tapi mereka global. Berikutnya proses pengangkutan, nah proses distribusi itu dulunya ya hanya berdasarkan pada kapasitas produksi. Tapi sekarang produksi itu disesuaikan dengan keinginan konsumen dan diproduksi hanya pada saat waktu tertentu ya. Nanti akan dijelaskan pada materi just in time ya. Kemudian proses pengadaan bahan baku ya, proses bahan baku ini terpaku pada bagaimana kapasitas produksi juga ya, sama ya. Tapi kalau sekarang proses pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang atau bahan baku itu dikelola bersama-sama dengan supplier. Jadi tidak hanya tersendiri atau fokus pada produsennya saja, tapi juga bagaimana bekerja sama ya. Kemudian proses produksi kalau dulu ya diproduksi dalam jangka waktu yang lama, tapi sekarang kalau kita ketahui, Anda lihat produk sekarang seperti motor, handphone, komputer itu datangnya cepat ya. Datangnya cepat, makanya disebut dengan rapid product development. Ya, jadi proses produksinya. Nah, dan produk dulu mungkin diproduksi dengan bentuk atau standar yang atau sudah terstandarisasi, tapi sekarang berfokus pada mass customization ya. Jadi tergantung dengan kebutuhan pasar ya, tergantung dengan kebutuhan pasar. Nah, kalau dulu pekerja ya spesialisasinya jelas, tapi kalau sekarang diharapkan pekerja itu multitasking. Ya, Anda tidak hanya sebagai manajer itu misalnya tidak hanya ahli atau akunting itu tidak hanya ahli dalam menghitung atau pembukuan, tapi juga harus baik dalam komunikasi misalnya seperti itu. Manajer juga begitu ya. Seperti itu tantangan manajemen operasi ke depannya.
Nah, tentu manajemen operasi atau manajer operasi harus berpikir bagaimana mengembangkan produk yang bermutu tapi aman ya. Nah, kalau kita ketahui sekarang sedang ribut ya vaksin ini dari sisi halal ya, ini sedang diperributkan. Jadi vaksin itu tidak hanya berhasil bukan menyembuhkan ya, bagaimana memberikan imunitas bagi orang, tapi juga halal untuk dipakai oleh saudara-saudara kita yang muslim. Nah itu ya, seperti itu. Berikutnya produk itu harus menjaga lingkungan bersih. Nah ini isu-isu sekarang berkembang bahwa mobil itu contohnya ya, mobil itu tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, tapi menggunakan bahan bakar listrik. Nah itu contohnya ya. Kemudian menyediakan tempat kerja yang aman. Nah ini kita sudah tahu, contohnya misalnya keselamatan kerja, keamanan tempat kerja ini harus dipikirkan oleh manajer operasi. Diatur juga dalam ISO, nanti Anda juga tahu apa saja ISO itu. Terakhir, menghormati komitmen masyarakat. Nah, sekarang konsumen sekarang ini sangat menjaga komitmen ya. Kalau Anda ketahui, suatu produk tidak boleh, harus berhati-hati sekarang ya, hukumnya jelas. Anda yang jualan online, hukumnya juga sudah jelas sekarang. Tentunya penipuan penjualan online sekarang ini memang banyak, tapi hukumnya sekarang jelas. Jadi Anda tidak lagi takut berjualan online atau membeli barang online ya, jadi jelas sekarang. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin materi yang saya sampaikan di sini saja, sampai di sini saja dulu. Nanti lanjut Anda menjelaskan materi-materi berikutnya dari strategi operasi sampai dengan terakhir proses just in time ya. Nanti Anda yang lebih banyak berbicara dalam proses diskusi melalui video presentasi. Nah, demikian paparan saya sedikit saja. Nanti Anda lebih banyak baca buku, baca referensi di internet sudah banyak ya. Saya menjelaskan sedikit dari perspektif saya. Jadi nanti Anda silakan kalau ada diskusi, silakan nanti lebih lanjut di grup WhatsApp boleh, atau langsung, karena nanti kuliah kita ini menggunakan aplikasi Edlink ya. Di sana nanti saya sediakan kolom diskusi ya. Itu saja ya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.